Kali ini kita akan membandingkan mata potong besi 7 inch untuk mesin cut off antara Bull Metal Cut dan Nippon Resibon yang biasa kami pakai. Apa aja kekurangan dan kelebihannya? Bisakah Bull ini jadi solusi untuk keterbatasan kapasitas potong mesin cut off 7 inch? Saksikan ulasan kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info menarik seputar woodworking, metalworking, dan dunia pertukangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di DND Workshop. Nah, kalau teman-teman mengikuti DND Workshop dari awal ya, kalian pasti tahu kita pernah ngebahas mengenai NRT Pro CO7HD. Ini adalah mesin cut off untuk memotong besi dengan ukuran 7 inch ya, matanya 7 inch. Nah, tapi ada beberapa teman-teman yang tanya di kolom komentar maupun di DM di Instagram, ada nggak solusi yang sekiranya bisa bikin kapasitas potongnya itu tetap? Pengalaman mereka ketika menggunakan resibon atau mata potong ya seperti ini, tepi-tepinya ketika digunakan untuk motong dia akan pecah, sehingga makin lama diameternya ini akan semakin kecil dan kapasitas potongnya otomatis akan semakin kecil pula. Alat ini masih mampu untuk memotong besi 4x4, baik dia secara lurus atau miring 45 derajat. Untuk besi 4x4 ini masih sanggup dan masih bisa, dengan syarat mata potongnya dalam kondisi masih utuh. Tapi ketika tinggal 75% itu sudah timbul masalah tuh teman-teman. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi ini nggak sampai saya habiskan untuk satu proyek ya teman-teman. Awalnya yang segini, kita pakai potong beberapa kali aja udah tinggal segini nih. Ini sudah nggak bisa dipakai untuk motong lagi. Nah, ini ada produk dari Bull. Jadi dia ini adalah mata potong yang bahannya besi. Besinya ini nggak akan kemakan. Dia yang kontak bagian tepinya aja, dan bagian yang tajam ini hanya ini aja. Ya paling sekitar setengah senti nih. Jadi ini fitur-fiturnya teman-teman. Dia untuk metal, aluminium, steel, stainless steel. Ukurannya 7 inch. Ini nama produknya Metal Cut. Di sini Bull ngeklaim kalau dia itu tahan lama, durable, lalu less sawdust. Ini jadi nanti percikan apinya sedikit ya kalau dibandingkan dengan resibon. Lalu dia nggak pecah, no broken, dan dia fleksibel teman-teman. Kita lihat sisa cutting wheel yang lama. Ini kalau sudah lama mudah pecah dan bahaya teman-teman. Pecahannya bisa terlempar ke operator ketika digunakan memotong, tepian yang kontak terkikis dan tergerus. Dan kalau pemakaiannya nggak benar dan terlalu dipaksakan, mata gerinda potong ini bisa pecah di RPM yang sangat tinggi. Dan itu benar-benar berbahaya. Jadi pastikan blade covernya kalian pasang ya. Harga Nippon Resibon cutting wheel 7 inch ini sekitar 50 ribuan. Dan Bull cutting wheel sekitar 200 ribuan. Jadi 4 kali lipat lebih mahal teman-teman. Nah, gimana performanya? Apakah harga 4 kali lipat itu worth it? Oke teman-teman, daripada berlama-lama langsung aja kita tes ya gimana performa dari produk ini dari Bull, dan juga bagaimana perbandingannya kalau disandingkan atau ditandingkan dengan resibon saya yang lama ini dari Nippon Resibon. Baik, sebelum kita lakukan tes, kita ukur dulu jari-jari dari cutting wheel Nippon Resibon 7 inch. Dia ada di 7,9 ya, 7,9 cm atau 79 mm. Lalu untuk Bull kita akan ukur juga supaya fair, dia 7,8 cm atau 78 mili ya. Setelah kita gunakan untuk tes potong besi, nanti kita sama-sama ukur lagi ya untuk mengetahui berapa berkurangnya masing-masing cutting wheel ini. Baik, yang pertama kita coba untuk Nippon Resibon. Supaya nggak nyita waktu kalian, saya percepat aja ya videonya. Supaya segera signifikan bedanya, ini motongnya agak saya paksa ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih kalau kita potong secara normal, mungkin 2 kali lebih awet daripada yang saya lakukan ini. Seperti yang teman-teman lihat, percikan api dan debunya banyak ya. Oke, posisi kamera terlalu deket kayaknya, kena percikan api. Saya akan jauhkan sedikit kameranya. Kita lanjut, ini potongan ke-6, lalu potongan ke-7, potongan ke-8, potongan ke-9,
Dan ini adalah potongan ke-10. Tapi nggak nyampe teman-teman ya, nggak putus. Jadi kalau kita paksa, Nippon Resibon ini hanya bisa digunakan 10 kali potongan saja. Tebal dari holo 4x4 ini adalah 1,2 mm ya. Ini perhatikan ya teman-teman, ini sudah nggak nyampe, mata pisaunya sudah terkikis. Jadi inilah permasalahan mesin cut off kapasitas 7 inch yang sangat-sangat terbatas ya. Seperti kalian lihat, ini potongan ke-10 sudah nggak tembus atau nggak putus. Jadi saran saya, kalau kalian bergerak di bidang metalworking atau las-lasan, kalian gunakan yang ukuran 14 inch saja teman-teman. Dan ini adalah hasil potongannya. Saya rasa ini cukup rapi ya teman-teman ya. Sisa potongan yang masih menempel di bibir pipa, saya rasa ini sangat-sangat tipis dan bisa dilepas pakai tangan nih teman-teman. Jadi finishingnya pun nggak terlalu berat. Dan nggak ada tanda-tanda perubahan suhu ya, kayak warna-warna kebiruan gitu. Saya cukup puas dengan hasil potongannya, rapi dan tajam. Baik, kita akan kumpulkan nih debunya di meja. Dan nanti akan kita bandingkan ya sama debu dari bull. Kalian perhatikan juga untuk percikan apinya bull apakah sebanyak Nippon Resibon. Oke, ini adalah debu yang dihasilkan oleh Nippon Resibon. Kita nanti akan bandingkan dengan punya bull. Langsung aja kita tes bull metal cut. Dari awal sudah kelihatan ya teman-teman bahwa percikan apinya sangat sedikit kalau dibandingkan dengan Nippon Resibon. Berikut saya kasih perbandingan videonya ya teman-teman. Saya taruh di sebelah kiri punya Nippon Resibon. Seperti yang teman-teman lihat, percikan api dan debu potongan Nippon Resibon lebih banyak dibandingkan bull metal cut. Debu yang banyak ini sebenarnya adalah serpihan aluminium oxide yang terkikis dari mata potongnya. Jadi sebaiknya gunakan masker ya teman-teman. Untuk bull kita beli perlakuan yang sama, memotong hulu 4x4 cm dengan tebal 1,2 mm sebanyak 10 kali. Oke ya, udah selesai nih. Dan ke-10 potongannya bisa terpotong dengan sempurna, terpotong putus semuanya karena mata pisau 7 inch dari bull ini nggak berkurang sama sekali, atau ya berkurangnya sedikit lah ya. Cuman yang saya notice di sini adalah hasil potongannya nggak semulus Nippon Resibon teman-teman. Banyak sekali residu atau sisa-sisa potongan di bibir pipa kotaknya. Ini masih tebel-tebel loh teman-teman, nggak bisa ditekuk pakai jari ya. Biasanya kan kalau kita tekuk pakai jari putus gitu ya. Kita bandingkan dengan hasil potong Nippon Resibon. Ini teman-teman. Jadi dia lebih mulus, lebih rapi dan nggak ada perubahan warna. Kalau teman-teman lihat di hasil potongannya bull itu berubah warna jadi biru ya teman-teman. Itu tandanya ketika proses pemotongan terjadi perubahan suhu yang sangat tinggi sehingga ada perubahan warna. Kalau seperti itu kondisinya, finishingnya akan memakan waktu yang lama sekali ya teman-teman. Harus digerinda kepras semua sisi. Tapi kembali lagi itu sepertinya karena saya terlalu memaksakan ketika memotongnya. Jadi saran saya nanti kalau kalian beli produk ini jangan terlalu ditekan ketika memotong besi. Sekarang kita cek debunya. Yang sebelah kiri itu adalah debu dari Nippon Resibon. Ini beda warnanya ya. Jadi kalau yang kiri itu banyak serpihan aluminium oxide daripada serpihan besi yang terpotong. Ya, yang ini. Sedangkan yang bull terlihat sedikit dan juga lebih gelap. Lalu kalau kita perhatikan secara detail, dia lebih banyak glitter-glitternya ya. Jadi itu adalah serpihan biji besi dari pipa kotak atau pipa holo. Oke, sekarang kita ukur berapa ukuran jari-jari yang tersisa setelah kita tes potong 10 kali pipa holo 4x4 cm. Untuk Nippon Resibon dari 79 mm jadi tinggal 55 mm saja. Kalau aslinya sih nggak seboros itu ya teman-teman, karena ini kan untuk konten saya paksakan supaya cepat kelihatan hasilnya. Lalu untuk bull dari 7,8 tetap dia ada di 7,8. Jadi dia hampir nggak terkikis sama sekali ya teman-teman. Jadi kesimpulan saya sih bull ini jauh-jauh lebih awet dan akan lebih hemat ke depannya. Cuma jangan terlalu ditekan ya supaya hasil potongnya bagus. Baik, berikut kami rangkum kelebihan dari bull, yaitu kos produksinya rendah karena dia awet ya teman-teman. Lalu kapasitas potongnya tidak berkurang. Nah ini yang paling penting supaya bisa tetap potong maksimal 4x4 cm. Minim debu dan api, aman dan tidak pecah. Oke.
Lalu kekurangannya apa? Yang jelas investasi di awal memang besar, lebih mahal ya. Lalu potongannya kasar. Tapi kembali lagi kalau kita motongnya nggak maksa, pasti hasilnya bagus. Dan sekarang untuk Nippon Resibon, dia harganya murah, hasil potongannya rapi seperti yang kita lihat tadi ya, dan mudah didapat nih. Jadi di toko-toko lokal pasti ada teman-teman, nggak harus online ya. Lalu kekurangannya, yang pertama kos produksinya tinggi atau boros karena cepat habis ya. Lalu kapasitas potongnya semakin lama akan semakin berkurang dan lebih banyak debu dan percikan apinya. Lalu ini kurang aman dan bisa pecah kalau kita paksakan. Oke teman-teman, kalau kalian lebih sering untuk menggunakan mesin cut off ini, lebih baik kalian beli yang 14 inch ya, jangan yang 7 inch. Ini tanggung sekali. Tapi kalau kalian bergerak di bidang woodworking dan jarang menggunakan mesin cut off, mesin 7 inch ini bisa jadi pilihan. Karena ketika lama nggak digunakan, mesin ini bisa disimpan dengan sangat-sangat praktis dan rapi. Jadi dia nggak makan space yang besar ya teman-teman. Beda sama yang ukuran 14 inch. Lalu untuk pilihan mata potong yang terbaik, menurut saya masih jatuh kepada yang berbahan besi seperti bull metal cut tadi. Tapi karena tadi memang kita paksakan, karena ini untuk konten, kita tes ekstrim, hasil potongannya nggak rapi. Jadi kalau kalian nanti putuskan beli metal cut atau Resibon, kalian perhatikan cara memotongnya nggak perlu terlalu ditekan supaya bisa rapi hasilnya ya teman-teman. Oke, sharing kita kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.